Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Saya Bapak Sunardi SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Rembang. Saya ingin menyampaikan atau mempresentasikan terkait dengan pengembangan SMK Negeri 1 Rembang untuk persyaratan SMK pada pusat keunggulan. Baiklah, saya akan mulai untuk mempresentasikan hal tersebut. Baiklah, untuk pengembangan SMK Negeri 1 Rembang, terdapat beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan. Yang pertama, itu adalah membangun manajemen sekolah. Yang kedua adalah program pengembangan. Yang ketiga, struktur pengembangan. Yang keempat, program kerja sasaran. Yang kelima adalah revitalisasi. Dan yang terakhir adalah harapan yang hendak dicapai. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing hal tersebut. Baiklah, untuk penjelasannya, yang pertama adalah membangun manajemen sekolah. Dalam membangun manajemen sekolah, untuk SMK Negeri 1 Rembang, terdapat 7 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah membangun visi, misi, dan budaya sekolah. Visi misi SMK Negeri 1 Rembang, yaitu untuk visi adalah terwujudnya SMK Negeri 1 Rembang sebagai pencetak sumber daya manusia yang profesional, tingkat menengah, yang berkepribadian, dan unggul dalam berkompetisi di era global serta berwawasan lingkungan. Untuk misinya, yang pertama adalah mendidik dan melatih siswa menjadi tenaga kerja yang terampil, kreatif, dan berkarakter sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipilih. Yang kedua, mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif, komunikatif, terbuka dalam setiap pelaksanaan tugas dan pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama sekolah dengan dunia usaha atau dunia industri dan lembaga sertifikasi yang bertaraf nasional maupun internasional. Yang keempat, membentuk siswa yang berkepribadian dan mampu mengembangkan diri. Yang kelima, melestarikan budaya lokal. Yang keenam, meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Yang ketujuh adalah berperan aktif dalam melestarikan lingkungan. Untuk kemudian yang kedua adalah membangun sistem kerja yang kondusif. Yang ketiga, membangun tim kerja yang solid, baik, dan terampil. Yang keempat, membangun sistem pembiayaan yang transparan dan akuntabel. Yang kelima, supervisi sekolah. Yang keenam, membangun kerjasama yang baik, baik dengan dunia usaha, dunia industri, maupun dengan instansi yang lain, atau dengan sesama rekan kerja. Yang ketujuh adalah mengevaluasi manajemen pada jangka waktu tertentu. Selanjutnya, pada program pengembangan terdapat 5 hal. Yang pertama adalah KBM unggul dan berkualitas. Pada hal ini adalah SKS menggunakan sistem full block dan ICT dengan sistem modul. Yang kedua adalah manajemen berbasis ICT dengan SIM terintegratif bersamaan dengan online service. Yang ketiga adalah sister school, pertukaran pelajar dalam dan luar negeri. Yang keempat, kerjasama dengan dunia usaha, dengan dunia industri, dalam hal penyaluran tamatan ke luar negeri. Yang kelima adalah SMK yang unggul secara pionir. Untuk tahapan atau lini masanya, yaitu pada tahun 2019-2020, adalah KBM yang unggul dan berkualitas. Kemudian pengembangan tahun 2020, tahun ajaran 2020-2021 dengan manajemen berbasis ICT. Tahun 2021-2022 sister school. Tahun 2022-2023 kerjasama dengan dunia usaha,
dengan dunia industri yang berskala internasional. Tahun 2023-2024 adalah SMK yang unggul secara pionir. Pada tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19 atau COVID-19, sehingga mengakibatkan ketercapaian kompetensi yang rendah. Tetapi hal itu dapat diatasi dengan meningkatkan kompetensi guru melalui ICT, karena pembelajaran pada pandemi COVID-19 dilaksanakan sepenuhnya secara daring atau online. Untuk struktur pengembangan, terdiri dari pengembangan dalam hal sistem pembelajaran, pengembangan dalam hal sarana dan prasarana, yang ketiga pengembangan sumber daya manusia, kemudian pengembangan budaya kerja, yang kelima pengembangan sistem administrasi, terutama hal ini adalah sistem administrasi yang berbasis ICT, yang keenam adalah komitmen bersama. Kemudian program kerja sasaran menjadi 4, yaitu pada program kerja sasaran pada bidang manajemen, kemudian program kerja sasaran pada bidang sarana dan prasarana, yang ketiga adalah program kerja sasaran dalam bidang prestasi, dan yang terakhir adalah program kerja sasaran pada bidang pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar. Fokus program kerja sasaran adalah yang pertama untuk lebih berkualitas, ya. Kemudian yang kedua adalah lebih bermartabat, dan yang ketiga adalah dirindukan masyarakat. Itu adalah fokus program kerja sasaran untuk mengembangkan SMK Negeri 1 Rembang. Berkaitan dengan pengembangan program sasaran tersebut, kita mengacu pada Inpres, Instruksi Presiden nomor 16 tahun 2016 terkait dengan revitalisasi pada bidang kurikulum, pada bidang pendidik dan tenaga kependidikan, kemudian pada bidang sarana dan prasarana, kemudian kerjasama dengan lembaga lain, dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah pada bidang kualitas tamatan. Revitalisasi internal yang dimaksud yaitu pada hal yang pertama, penguatan kemitraan dengan dunia usaha, dengan dunia industri, kemudian pada inovasi pembelajaran, setelah itu pada pengembangan kompetensi guru, kemudian optimalisasi tata kelola kelembagaan, dan yang kelima adalah harmonisasi lingkungan sekolah. Kemudian harapan yang hendak dicapai yang pertama yaitu budaya kerja yang mengedepankan nama. Kemudian 2, membangun nilai kebersamaan. Dan yang ketiga, etos kerja, tujuan yang ingin dicapai. Kemudian komitmen terhadap pekerjaan. Yang kelima, budaya melayani dan memberikan solusi. Yang keenam, kesadaran meningkatkan pelayanan yang baik kepada stakeholder. Yang ketujuh, etika kerja dan etika birokrasi. Dan yang terakhir adalah penguatan pendidikan karakter agar memiliki budi pengerti dan akhlak yang baik, terutama dalam hal pengembangan soft skill maupun hard skill bagi tamatan SMK Negeri 1 Rembang. Oke, sekian dari kami terkait dengan penjelasan tentang pengembangan SMK Negeri 1 Rembang, dan kami ucapkan terima kasih.